Sudah penat? Saya pun penat. Sifat yang terakhir ini adalah sifatul kalam. Sifat apa? Kalam. Kalam ini, kalau di sini di translatekan apa? Definisinya panjang. Wal ma'nal qa'im bidzat al-mu'abbar anhu bil ibarat mukhtalifah. Ya macam itu pembahasan, bukan pembahasan akidah, tapi pembahasan kalam. Apa itu kalam? Kalam adalah sifat. Dia sifat asing. Dia sifat asing. Dia macam ilim, macam irodah, ada sifat asing namanya kalam. Dan sifat itu qa'imun bidzatillah subhanahu wa ta'ala. Ada di dalam zat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia ya ta'alak itu berhubungan dengan mungkin ta'aluknya ta'alukud dalalah. Ilmu ta'aluknya inkisyaf. Kalau ada ilim pada zat Allah, maka Allah boleh mengetahui. Kalau ada kudrah, Allah boleh menciptakan. Kalau ada iradah, Allah boleh mengkhususkan. Kalau ada kalam, Allah boleh menunjukkan. Allah boleh menunjukkan. Macam di dalam dunia ini ada sesuatu yang ditunjukkan, ada yang menunjukkan. Walaupun bukan kata-kata. Karena itu dibilang bumi ini adalah kalamullah. Kenapa? Karena menunjukkan adanya Allah. Bukan hanya ciptaan Allah, bukan hanya Allah mencipta tanpa menunjukkan. Menunjukkan kepada sesuatu lebih daripada hanya menciptakan. Lebih daripada hanya menciptakan. Kita tengok traffic light. Traffic light itu ada merah, hijau, dan kuning. Diciptakan khusus macam itu untuk menunjukkan sebuah tanda, Walaupun tak ada polis, tapi kalau sudah merah, maknanya apa? Berhenti. Perlukah polis cakap berhenti? Tak ya. Cukup merah, Anda akan paham. Karena merah itu dalun, menunjukkan ke sebuah makna, Makna itu apa? Berhenti, stop. Hijau menunjukkan ke sebuah makna. Apa makna itu? Jalan. Hijau dan merah adalah dal, yang ditunjukkan adalah madlul. Oke. Allah Subhanahu wa taala, dan ini ilmu kalam ini adalah sifat yang sangat pelik menurut saya, dan disitulah terjadi pertentangan antara banyak orang. Dibunuh pun banyak sebab sifatul kalam. Tapi pendapat ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwasanya Allah itu mempunyai sifat asing yang namanya kalam. Kenapa? Karena ada ayat mengatakan wa kallamallahu Musa. Taklima di sini di dalam nahwu adalah maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Yang mana maf'ul mutlak itu menunjukkan confirm. Kisahnya adalah Nabi Musa ketika itu diajak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disuruh oleh Allah untuk berkholwat 40 hari. Kemudian Allah akan burak dengan Nabi Musa. Problemnya dengan apa Allah itu burak? Dengan apa Allah itu burak? Mu'tazilah mengatakan dari awal bahwasanya Allah itu tidak punya sifatul kalam. Kenapa? Karena yang namanya kalam itu harus dengan lafaz. Dan lafaz itu pasti dia itu hawadith. Kenapa? Karena lafaz itu ada awalnya dan ada akhirnya. Ketika bismillahirrahmanirrahim awalnya ba, akhirnya bin. Pasti seperti itu. Selama ada awal ada akhir, dia bukan qadim. Kalau dia bukan qadim, Allah tak mungkin bersifat macam itu. Apakah ada yang namanya kalam itu qadim? Ada. Katanya di sunnah, ya ada. Kalau Wahabiyah dari awal sudah oke, apa? Mereka ada pikir macam itu. Memang itu menandakan bahwasanya di dalam diri Allah itu ada hawadith. Memang itu mazhab kami, seperti itu. Mu'tazilah lebih pandai, tak mungkin macam itu. Adanya hawadith di dalam zat Allah menandakan Allah itu kurang sempurna. Tak mungkin ada macam itu. Mu'tazilah niatnya oke, tapi memang mereka tak boleh paham macam pahamnya Asy'ari. Oke. Apakah ada kalam yang tidak qadim? Apakah ada kalam yang tidak lafaz dan huruf? Ada. Namanya kalamun nafsi.
Ketika Anda berbicara, ketika tengok poster isi di dalam diri Anda akan mengatakan saya nak hadir daurah ini. Apakah ketika di dalam Anda mengatakan nak hadir daurah, Anda melafazkan dengan huruf dan kalimat? Tidak. Tapi karena Anda mengatakan seperti itu di dalam hati Anda boleh dikatakan Anda itu mutakalim. Bahkan tidak semua zat yang keluar daripada dirinya itu huruf dan kalimat dikatakan mutakalim. Akan tetapi karena adanya kalam nafsilah dikatakan mutakalim. Radio, keluar daripada radio itu apa? Suara. Apakah Anda mengatakan radio itu mutakalim? Apa itu, Pak? Radio ini mutakalim, radio berbicara. Radio tak berbicara, walaupun keluar daripada radio itu suara dan huruf. Tapi Anda berbicara atau tak berbicara, tolak ukurnya bukan suara. Orang bisu pun sekarang boleh berbicara kan, pakai apa bahasa itu? Isyarat. Apalagi kalau ada orang pernah tengok kemarin video-video orang pesawat Gemini. Walaupun dia tidak berbicara, tapi dia menunjukkan. Selama dia menunjukkan sesuatu dengan cara apapun, maknanya di dalam dirinya ada kalam. Yang mana dengan kalam itu Anda boleh menunjukkan. Anda boleh apa? Menunjukkan. Itulah yang namanya sifatul kalam. Asy'ari mempunyai pandangan yang lebih luas. Anda kena paham, tidak semua perkataan itu ada lafaz dan huruf. Tapi kita cakap pasal sifat. Apakah ada perkataan yang mana dia itu sifat tidak ada lafaz dan huruf? Ada. Dan bahkan dengan kalamun nafsi itu manusia boleh menjadi manusia. Tanpa adanya kalam nafsi manusia tak boleh menjadi manusia. Dia akan menjadi radio saja. Kalau Anda punya baby masih kecil, dia bila-bila menangis, dia tak cakap saya nak susu. Tapi maknya sudah paham, sudah bagi susu. Huwaya dulu. Maknanya di dalam dirinya baby ada kalam. Cuma cara menunjukkan dia bukan dengan lafaz dan huruf. Atau mungkin Anda tengok budak kecil Anda buat macam ini. Maknya apa? Dia nak mainan, dia nak toy, dia nak apa. Menunjukkan bahwasanya di dalam baby ini ada kalam. Karena ada kalam, dia menunjukkan sesuatu. Maknya pun paham. Tanpa ada petunjuk daripada baby, maknya tak akan paham. Dan itulah sekarang ini mungkin ada research mengatakan bahwasanya research yang menjadikan bahwasanya semua bahasa itu akan kembali ke satu bahasa. Ada macam bahasa induk lah dari semua bahasa ini. Itu yuqawi nadhariyatul Imam Asy'ari bahwasanya di dalam diri manusia itu ada kalamun nafsi. Yang mana kalamun nafsi itu adalah sebuah sifat dan dia bukan lafaz dan huruf. Dan sifat itulah yang ada di dalam diri Allah, yang ada di dalam zat Allah. Bezanya apa? Kalamun nafsi kita hadis, kalamullahun nafsi qadim, itu saja bezanya. Kita punya kalam nafsi, Allah juga punya kalam nafsi. Karena kita boleh menunjukkan, Allah juga boleh menunjukkan. Bedanya apa? Satunya qadim, satunya hadis. Itu saja. Kalam nafsi di sini kadang-kadang kala dikatakan kalam ini Al-Qur'an. Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu kalimat maknanya itu rancu, boleh jadi Al-Qur'an yang Anda maksud mushaf itu yang Anda baca setiap hari. Atau Al-Qur'an sifatul kalam. Karena itu ulama ahli sunnah ketika menyebutkan Al-Qur'an, mereka kata Al-Qur'an kalamullah. So, kalau Al-Qur'an mushaf berbeza. Al-Qur'an kalamullah qadim. Al-Qur'an yang maknanya sifatul kalam itu adalah qadim. Tapi kalau Al-Qur'an yang maknanya mushaf yang kita baca dia hadis. Berbeza. Yang dibicarakan di dalam sifatul ma'ani bukan kalam Al-Qur'an yang kita baca, itu hadis. Karena ada awal dimulai dari bismillahirrahmanirrahim, di akhir daripada An-Nas. Ada awal dan ada akhir. Selama ada awal dan ada akhir, maka dia hadis. Ketika tidak ada awal dan tidak ada akhir, maka dia qadim. Apakah mungkin ada kalam yang dia itu tidak ada awal, tidak ada akhir, dan dia itu sifatun qadimatun fi dzatillah? Ada. Dikatakan itu adalah kalamun nafsi. Dan hada huwa mu'tamadu ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya kalam adalah sifat yang asing, bukan dari sifat-sifat yang lain yang dia ada di dalam zatnya Allah Subhanahu wa taala. Qadimatun fi dzati. Dan dia qadim. Wahabi mengatakan bahwasanya sama dengan ahli sunnah, bezanya apa? Sifatul kalam ini hadis. Sifatul kalam ini apa? Hadis. Mu'tazilah cakap hadis. Kenapa? Karena mereka tak boleh paham ada yang namanya kalamun nafsi. Mereka tak boleh paham. Otaknya hanya sampai di situ saja. Otaknya hanya sampai di situ. Karena itu kalau ada orang mengatakan Mu'tazilah itu pandai. Ahli sunnah lebih pandai. Mereka boleh paham kalamun nafsi. Saya tak tahu kalamun nafsi ini kalau bukan Asy'ari.
Saya tak tahu siapa lagi boleh paham itu. Benar. Asy'ari bukan hanya paham, beliau membentangkan dengan dalil-dalilnya. Apa itu yang bermaksud kalamun tafsir. Dan itulah 7 sifat daripada sifatul ma'ani. Sifatul ma'nawi ya.